Kita tuh takut buat dibilang Masya Allah Ustazah alim banget, emang boleh sealim itu gitu kan. Aku kayak malu sih, kayak kenapa sih kok harus dicie-ciein gitu, harus Masya Allah, padahal kita semua kan sama gitu ya, cuman mau nurut perintah Allah. Jadi kadang kita mau ngajak sholat itu rada-rada nggak enak gitu ya. Padahal hal itu tuh lumrah ya. Iya. Kayak sholat gitu tuh kan wajib gitu di agama kita. Tapi kok sampai ada pemikiran-pemikiran yang tadi di-mention sama Mbak Sani itu kayak ya Allah gitu, kita ini sama-sama muslim gitu, harusnya kan saling support gitu. Ngapain sih kita dipanggil Umi, dipanggil Ustazah? Karena kan Ustazah itu seolah-olah udah bener-bener Islami, bener-bener sudah mengaplikasikan semua nilai-nilai agama dalam kehidupan gitu ya. Padahal kan pada hakikatnya kita masih belajar gitu. Kalau dari aku sendiri, aku bingung sih, terus juga kayak langsung malu kan, karena berarti kok langsung dicie-ciein sih, berarti aku aneh ya pakai outfit ini, karena kan aku nggak biasa ya pakai gamis gitu, langsung kayak besok-besok aku nggak mau deh pakai gamis lagi, dicie-ciein lagi, aku langsung kayak gitu biasanya. Sabda, ngobrol santai sambil dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos, kembali lagi bersama aku Clara Satria di Sabda, ngobrol santai sambil dakwah. Nah, kira-kira Sobat Kompos pada kangen gak nih sama Sabda? Harusnya sih kangen ya, karena kita udah lama gak ngobrol santai sambil dakwah. Ngomongin soal dakwah nih Sobat Kompos, sekarang tuh banyak banget pendakwah yang menggunakan alternatif media sosial buat sarana dakwahnya. Dan juga mereka itu sekarang gayanya mengikuti gayanya anak muda. Nah, kenapa sih mereka atau seorang pendakwah ini memilih hal tersebut? Tentunya karena objek atau sasaran dakwahnya itu ya kita-kita gini, remaja masa sekarang. Tapi nih Sobat Kompos, kira-kira misi seorang pendakwah untuk memberikan asupan dakwah kepada kita, para remaja masa kini, itu kira-kira udah sampai belum sih? Kayak udah bisa mengubah remaja masa kini untuk menerima dakwahnya, atau kalau bahasa familiarnya bikin remaja itu mau berhijrah gak sih gitu. Atau mungkin kita nih sebagai remaja tuh masih malu gitu. Nah, berhubung hal itu, episode Sabda kali ini kita bakalan ngobrolin remaja yang malu buat berhijrah. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita jangan menitik beratkan kata hijrah ini sebagai kita tuh mengubah diri secara keseluruhan gitu. Kita obrol tipis-tipis aja, sesederhana mungkin kita kemas obrolan hijrah kita pada obrolan kita kali ini. Kayak sesederhana kadang kita itu tuh masih malu buat sekedar pamit sholat di tongkrongan kita gitu, atau bahkan malu buat melakukan hal-hal kecil seperti kayak memulai membiasakan diri buat puasa sunnah mungkin, karena kadang kita tuh takut buat dibilang Masya Allah Ustazah alim banget, emang boleh sealim itu gitu kan. Dan hal-hal itu bikin kita tuh malu gitu buat ngelakuin hal-hal yang aku mention tadi. Nah, jadi kali ini kita bakalan ngobrolin hal itu sama narasumber kita yang sangat inspiratif, yaitu Mbak Sani dan Mbak Najwa. Halo Mbak Sani, Mbak Najwa, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Oke, mungkin Mbak Sani sama Mbak Najwa bisa
kenalan dulu nih sama Sobat Kompos. Mungkin bisa mention nama lengkapnya dan sekarang kesibukannya tuh ngapain aja sih gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Najwa dulu ya. Oke, Oke, silakan. Halo teman-teman Kompos, perkenalkan nama aku Najwa Zahra. Sekarang aku mahasiswa KPI angkatan 2022. Oke, angkatan 22 berarti masih semester 3 ya? Betul, Oke, Mbak masih Clara. semester 3. Langsung nih ke Mbak Sani, silahkan. Oke, halo Sobat Kompos ya Iya, pastinya. Sobat Kompos. Berarti ini jauh banget ya kita. Gak jauh juga sih. Semangatnya harus semangat muda ya. Iya. Jadi perkenalkan nama aku Sani Najia, biasa dipanggil Sani. Aku ini alumni ya, alumni KPI angkatan 18. Angkatan 18. Oke, berarti kita sekarang lagi bersama Mbak Najwa, mahasiswa KPI tahun 2022 sama Mbak Sani, alumni Komunikasi Penyiaran Islam juga tahun 2018. Wah, ini berarti komplit banget nih. Kita bakalan ngobrolin hal-hal tadi, malu buat berhijrah bagi para remaja ini dari dua sudut pandang yang dengan masa yang berbeda gitu ya. Sekarang remaja masa kini banget gitu Mbak Najwa sama Mbak Sani yang dulu mungkin sudah melewati masa-masa remajanya dulu gitu kan. Kalau ya masih remaja sih, masih remaja. Tapi mungkin kita bisa membedakan tahun 2018 sama tahun 2022 atau sekarang 2023, apakah hal-hal itu tuh masih sering kita temukan gitu. Nah, kalau dari Mbak Sani dan Mbak Najwa sendiri, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang tadi udah aku mention gitu? Mungkin Mbak Najwa pernah. Kalau aku sendiri pernah sih dan sering banget ya, apalagi Sering. kan di lingkungan kampus tuh sering banget Oke. dapet hal kayak gitu. Mungkin bisa diceritain nih ke Sobat Kompos sekalian gitu. Oke, kalau aku sendiri sih terutama ya masalah pakaian, masalah Pakaian. outfit gitu. Kalau aku kan dailynya pakai celana, terus sekalinya aku pakai rok atau pakai gamis, abaya itu langsung kayak Masya Allah, alim banget nih Ustazah mau pengajiannya. Padahal kita cuma mau ke kampus gitu. Itu juga pakaian seorang muslimah ya yang kita tahu. Terus kayak kenapa sih kok langsung kayak gitu ya? Kalau enggak selain pakaian, aku biasanya kalau lagi puasa sunnah teman-teman, kayak aku diajakin makan terus enggak aku lagi puasa kayak Masya Allah, Subhanallah, alim banget Kayak nih puasa. langsung langsung heboh banget iya, heboh gitu ya. Biasanya aku kayak gitu sih Mbak Clara. Oke. Tapi setelah dapat respon dari teman-teman yang seperti itu, Mbak Najwa gimana? Aku kayak malu sih kayak kenapa sih kok harus dicie-ciein gitu, harus Masya Allah, padahal kita semua kan sama gitu ya, cuman mau nurut perintah Allah, taat perintah Allah. Iya. Kayak kenapa harus digituin? Jadi kan kita padahal aku nggak sealim itu loh, aku nggak seperti yang kalian bayangkan loh, gitu sih kalau aku. Oke, langsung nih ke Mbak Sani nih, mendengar cerita dari Mbak Najwa tadi, mungkin dulu pernah juga mengalami hal yang sama gitu. Kalau aku sama juga ya, apalagi kalau misal ada rapat organisasi atau misal ada kerja kelompok gitu. Sama seperti tadi Mbak Najwa ya, yang dipermasalahkan itu masalah outfit kita. Apalagi kalau aku pribadi kan udah pakai gamis ya gitu. Pasti udah kena stereotip, oh yang pakai gamis sama pasti temennya si Teteh kayak gitu, pasti dipanggilnya Teteh ya kalau dulu. Terus juga ketika lagi kumpul nongkrong kan mau nongki juga gitu ya sama temen-temen atau rapat. Jadi kadang kita mau ngajak sholat itu rada-rada nggak enak gitu ya. Ataupun ada stereotip, oh mau main sama Teh Sani, males nanti kita harus nyari tempat sholat yang dekat kayak gitu. Sampai kayak gitu. Padahal kan emang sholat itu kewajiban kita gitu ya. Gitu. Jadi kayak padahal hal itu tuh lumrah ya, kayak sholat gitu tuh kan wajib gitu di agama kita. Tapi kok sampai ada pemikiran-pemikiran yang tadi dimention sama Mbak Sani itu kayak ya Allah gitu, kita ini sama-sama muslim gitu, harusnya kan saling support gitu. Berarti pernah nih kayak dibilang, tapi pernah nggak kalau tadi kan Mbak Najwa bilang kayak wih Masya Allah alim banget gitu, Mbak Sani pernah dibilang kayak gitu? Dipanggil Umi gitu, Ustazah. Tapi kalau Mbak Sani sendiri menanggapi hal itu gimana? Kalau menanggapi sih, kan awal-awal ngapain sih gitu dipanggil Umi, dipanggil Ustazah. Karena kan Ustazah itu
seolah-olah udah bener-bener Islami, bener-bener sudah mengaplikasikan semua nilai-nilai agama dalam kehidupan gitu ya. Padahal kan pada hakikatnya kita masih belajar gitu ya. Awalnya nggak enak tapi ya nggak apa-apa sih, udah di brand kayak gitu sama teman-teman. Kadang ada enaknya juga gitu. Misal kalau jaga jarak ya udah kayak ada teteh harus jaga jarak, jangan terlalu jauh kayak gitu. Ada teteh kalau main berarti harus cari tempat yang ada sholatnya kayak gitu ya. Di sisi lain enaknya itu kayak gitu. Oh, jadi malah kayak branding diri itu adalah orang yang memang taat pada Allah gitu ya. Meskipun berat juga ya. Iya, meskipun berat sih karena dapat brand itu gitu ya. Maksudnya kayak dapat pemandangan dari teman-teman tuh aku orang yang alim nih, berarti kayak seolah aku ya harus alim gitu. Iya kan ya. Jadi kalau salah dikit pun ya pasti bakal kok gitu, pasti kayak gitu. Iya. Nah, kalau Mbak Najwa sendiri nih, ketika tadi dibilang Masya Allah lah atau ya Allah Ustazah mau ke pengajian kemana gitu, kira-kira dari Mbak Najwa sendiri gimana sih tanggapannya gitu? Kalau dari aku sendiri, aku bingung sih, terus juga kayak langsung malu kan, karena berarti kok langsung dicie-ciein sih, berarti aku aneh ya pakai outfit ini, karena kan aku nggak biasa ya pakai gamis gitu, langsung kayak besok-besok aku nggak mau deh pakai gamis lagi, dicie-ciein lagi, aku langsung kayak gitu biasanya. Berarti langsung berimpact down banget gitu ya? Menurut kayak, aku itu banget sih kayak gitu. Berarti nggak mau lagi nih, Tapi gitu. Itu di awal-awal sih, tapi lama-lama kayak ya udahlah, mereka juga lama-lama maklumin dan kayak udah nggak ngeledekin lagi gitu. Itu di awal-awal doang sih. Karena mungkin mereka baru ngeliat Iya, Mbak Najwa, betul. tiba-tiba tumben banget pakai gamis Iya, gitu ya. betul, Jadi kayak kayak gitu. mereka punya pandangan seperti itu tadi Betul, gitu. makanya kayak gitu. Kalau dari Mbak Sani nih mungkin bisa lah kasih support nih buat Mbak Najwa gitu kan, biar kayak ketika kita dibilang seperti itu tuh nggak jadi down dan nggak memilih untuk udahlah nggak jadi aja gitu. Gimana nih? Ya kalau kata aku sih gak apa-apa ya Mbak, gak apa-apa sih. Menurut aku justru itu, dulu aku juga sama ya awalnya kayak karena emang dulunya dari pondok kayak gitu, berpakaiannya kayak gini, terus dapat penilaian seperti itu yang memang benar-benar heterogen banget gitu ya. Awalnya nggak enak, tapi di sisi lain ketika sudah dapat brand seperti itu, kalau aku pribadi itu menjadi alarm kayak gitu. Jadi alarm berarti karena aku sudah dapat penilaian seperti ini, itu jadi alarm buat aku terus belajar jadi lebih baik lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya wajar nggak sih kalau setelah kita dapat ungkapan seperti itu, kita tuh jadi malu, jadi minder gitu buat ngelakuin hal itu. Kalau dari Mbak Sani gimana? Iya wajar banget. Kalau dulu aku malah dapat perlakuan yang kurang enak gitu ya ketika di tempat magang. Gimana itu Ketika ceritanya? di tempat magang, ada ungkapan-ungkapan yang memang nggak enak di hati gitu ya. Misal ketika pakai jilbab kayak Mbak Sani emangnya gak gerah kok setiap hari pakai jilbab yang kayak gitu. Bahkan mungkin pakai gorden di tempat magang kayak gitu. Mungkin itu seperti bercandaan-bercandaan tapi kadang gak enak juga gitu ya. Wah kok kayak gini, padahal kan itu hak setiap muslimah gitu ya, mau berpakaian seperti apapun ya terserah dia kayak gitu. Apa yang dia yakini ya gak apa-apa kayak gitu, tapi masih suka ada penilaian seperti itu. Bahkan pas magang tuh apa mungkin salah ya jilbab aku kayak gitu. Iya. Padahal mungkin ya orang mengungkapkan hal itu niatnya bercanda gitu. Iya. Tapi kadang kok jatuhnya jadi sarkas gitu. Bener. Karena kadang nih, maksudnya nggak menyalahkan orang lain juga ya. Mungkin dari aku sendiri juga kadang kita sering melontarkan candaan-candaan kayak gitu. Iya nggak Mbak Najwa? Betul Mungkin banget sih, pernah kan ya kayak pernah. kadang kita juga ya itu tuh bercanda gitu. Tapi gimana sih caranya biar ketika kita itu mengungkapkan candaan juga orang tuh gak tersinggung gitu. Kalau dari Mbak Najwa sendiri mungkin pernah kayak gitu. Mengungkapkan candaan ke temen. Ya aku pernah sih pasti kayak Masya Allah. Tapi akhirnya aku support orang itu kayak ayo semangat dong, udah kamu cantik tau pakai gamis kayak gitu apa. Jadi orang itu kan nambah percaya diri ya. Kok aku dibilang cantik loh, jadi besok-besok ya tetap pakai gamis terus kayak gitu sih ya. aku. Iya sih benar juga. Jadi ketika kita melontarkan candaan juga harus kasih support Pujian dan gitu ya, support. biar orang itu juga mau Betul. menggunakan gamis gitu atau melakukan hal-hal itu tadi gitu ya. Mbak Najwa nih,
kira-kira kenapa sih orang atau remaja masa kini itu sering banget melontarkan candaan seperti itu, kayak faktor yang bikin mereka itu ngomong kayak gitu tuh sebenarnya apa sih gitu? Kalau menurut aku ya, faktor kenapa teman-teman bisa ngomong kayak gitu mungkin karena jarang aja hal itu di lingkungan mereka. Itu berdasarkan lingkungan aja sih. Kayak misalkan kita hidup di lingkungan pondok yang gamis semua. Ya kalau misalkan orang gamis ya kita biasa aja. Sedangkan kan kalau di kampus kan banyak ya orang-orangnya. Jadi kayak kalau ada yang beda satu itu mesti kayak wow, kayak gitu loh. Iya Jadi sih. berdasarkan lingkungan sih kalau menurut aku, Mbak Karena Clara. nyentrik ya, Iya, betul. sendiri Beda gitu, beda sendiri sendiri. gitu. Apalagi kalau biasanya nggak pakai gamis, terus tiba-tiba pakai gamis. Iya, gitu. Biasanya nggak puasa, Tiba-tiba tiba-tiba puasa, gitu. Tapi kan itu jadi kayak bikin kita males buat memulai gitu, ya nggak sih? Kalau dari Mbak Sani nih, gimana sih caranya biar kita tuh ya mau memulai gitu loh? Meskipun dapat distraksi-distraksi atau hal-hal yang nggak mengenakan gitu. Mungkin Mbak Sani bisa kasih motivasi ke kita, ke aku, ke Mbak Najwa gitu, biar ya janganlah malu buat memulai untuk melakukan hal-hal baik seperti tadi. Kalau aku gini ya, ketika melakukan kebaikan, terus kita mulainya gimana gitu, apalagi terdistrak teman-teman yang penilaiannya seperti itu. Kalau aku lebih ke yang pertama, yakinkan dulu apa yang kita lakukan tuh nggak salah. Pertama nggak salah dan nggak ganggu orang, ya kan? Nggak salah dan ganggu orang, kenapa Iya. kita harus malu kayak gitu? Tapi tidak menafikan masih banyak ada penilaian seperti itu. Untuk pertama mungkin nggak apa-apa kita down, tapi kita harus tanamkan lagi bahwasanya kita mau belajar memperbaiki diri. Dan apa ya, ada omongan masuk telinga kanan biar langsung keluar deh dari telinga kiri kita kayak gitu. Berusaha buat bodo amat akan Nah hal itu gitu ya. karena kalau kita dengerin terus penilaian orang ya gak bakal beres. Maupun kita lakukan kebaikan ataupun kesalahan pun bakal dijulitin gitu ya. Ya apa, kebaikan dijulitin, kesalahan dijulitin, ya udah mendingan melakukan kebaikan aja kayak gitu. Oke deh, coba Mbak Najwa, ketika dapat nih barusan motivasi sedikit lah ya dari Mbak Sani gitu, kira-kira apa sih yang tapi masih sulit gitu buat dilakuin gitu? Ya gimana ya, lagi-lagi insecure mungkin ya. Dari situ sih, walaupun kadang kita udah menanamkan di dalam diri ya kayak ya udah sih nggak ngerugiin orang ini, tapi kan kayak takut aja jadi bahan omongan gitu kan. Apalagi kita suka OVT kan, kayak kenapa sih kalau itu sih aku. Berarti memang harus dari diri kita sendiri ya, betul. harus punya dorongan diri kita sendiri, punya semangat yang tinggi, niat yang kuat gitu. Jadi ketika dapet distraksi dari orang lain itu nggak mengubah niat kita. Sama gitu. satu lagi lupa, harus punya temen. Oh iya. Teman yang benar terus ngingetin. Karena kan kalau lingkungannya gak sefrekuensi sama kita, ya nanti kita ke bawah seperti mereka kayak gitu. Iya, jadi memang harus Iya. memilih teman yang support juga Benar. gitu ya. Supportive friend. Oh, benar Tapi bukan banget. berarti harus membeda-bedakan, setidaknya punya satu teman dekat yang memang itu tempat kita ngobrol, tempat kita curhat, benar-benar sefrekuensi. Jadi saling ngetin gitu, jadi saling menguatkan juga. Gitu. Iya, karena kadang kalau misalnya nih di tongkrongan gitu kan, terus mau pamit sholat gitu, kayak apalagi kita perempuan nih, pas banget di situ apa namanya teman-teman kita lagi sholat misal, terus kayak mau pamit, mau sholat dulu tapi nggak ada temennya, terus kayak jadi kadang mengurungkan Iya. diri gitu kan? Iya, betul, Pernah nggak sih betul. kayak, Pernah ada banget. temennya jadi malas. Bana juga pernah kayak Pernah gitu? banget sih kayak gitu. Iya sih ya, karena memang teman itu sebagai faktor terpenting juga ya gitu. Selain diri sendiri, kita juga harus punya teman yang suportif gitu. Tapi dari selain hal-hal tadi ya, sebenarnya itu gimana sih biar kita tuh bisa istiqomah gitu. Nih udah selesai nih ya ngedistraksi tadi, kayak udah selesai menghilangkan kata-kata teman-teman yang sering bilang kita alim lah, masya Allah ustazah lah gitu kan. Ketika kita memulai terus untuk mempertahankan hal itu biar kita tetap istiqomah, kira-kira gimana nih Mbak Zani? Oke, buat istiqomah ya. Tetap yang pertama itu ya ke diri sendiri, terus lingkungan, sama asupan ruh di sana tuh mungkin kalau sekarang kan kita punya gadget ya.
itu bisa dimanfaatin tuh, kita dengerin podcast Kompas ini misal. Ya. Oke. Promosi dikit ya. Iya, kan ngobrol santai sambil Iya. dakwah. Iya, kita bisa dengerin podcast yang memotivasi kita. Karena kan sekarang scroll di TikTok, di IG tuh suka ada tuh video-video yang pendek. Justru itu menurut aku ya, kadang itu yang memang sampai kayak gitu. Nah, kita lagi santai tiba-tiba ada nasihat yang cuma 1 menit tapi nyes ke hati, itu biasanya itu yang sampai kayak gitu. Sampai menguatkan. Misal di sana ada nasihat, kita harus tetap teguh memegang apa yang sudah Allah bilang ke kita gitu sebagai perempuan harus gimana, itu biasanya lebih sampai kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu, manfaatin HP kita sebaik mungkin gitu. Iya, jadi di era digital ini kita juga harus bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mendukung kita tuh biar istiqomah buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, kalau dari Mbak Najwa nih, aku mau denger dong motivasi Mbak Najwa buat sobat Kompos sekalian, buat diri sendiri juga, buat aku juga. Gimana sih biar kita juga tetap istiqomah dan mau memulai hal-hal baik. Kayak ya tadi bisa berhijrah lah ya, kata-katanya berhijrah, tapi dari sedikit demi sedikit gitu. Kalau dari aku ya mungkin kurang lebih sama kayak Mbak Sani, kita butuh asupan ruh, karena kan ya itu yang paling penting gitu kan, kita taat kepada aturan Allah. Terus yang kedua mungkin faktor pertemanan itu benar-benar ngaruh banget sih, karena kan kalau kita lihat teman kita bagus gitu, kita pasti kan termotivasi ya, kayak aku juga pengen nih kayak dia bisa loh keren kayak gini, dia bisa loh alim, kayak wah dia rajin ya, pasti kita termotivasi. Itu terutama dari temen sih mungkin kayak gitu. Sama yang terakhir ya udah ikutin kata hati aja. Kalau misalkan aku pengen nih berhijrah, ya udah ikutan aja, nggak usah dengerin omongan orang, paling itu sih. Iya. Oke, luar biasa banget ya Sobat Kompos, narasumber kita yang sangat inspiratif. Kali ini ada Mbak Najwa sama Mbak Sani. Jadi kesimpulannya nih, ketika kita dapat ungkapan-ungkapan tidak mengenakan dari teman-teman kita yang mengatakan kayak, wih alim banget, emang boleh sealim itu, atau bahkan bilang ustazah kayak gitu, udahlah jangan menghiraukan hal itu gitu. Jadi kayak yang penting kita ingat sama niat dari diri kita sendiri. Oh aku mau berubah, ya distraksi-distraksi kecil itu nggak perlu lah kita pikirin terlalu gitu ya, keterlaluan. Karena dalam berhijrah pun, dalam menebar kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain, itu udah pasti kita bakal menemukan hal-hal yang seperti itu. Kayak dulu waktu Rasulullah SAW ketika mendakwahkan Islam juga pasti mengalami tantangan yang bahkan itu lebih luar biasa sulitnya, susahnya dibanding dengan perkataan cuma dibilang wih alim banget gitu kan, kayak hal kecil banget gitu ya. Terima kasih banyak ini buat Mbak Sani sama Mbak Najwa yang udah nemenin Sobat Kompos untuk ngobrolin hal kenapa sih remaja itu kadang masih malu buat berhijrah. Oke, Sobat Kompos, mungkin gitu aja ya obrolan kita kali ini. Semoga obrolan dari aku, kemudian Mbak Najwa dan Mbak Sani tadi bisa bermanfaat buat Sobat Kompos sekalian. Oke, gitu aja. Makasih Mbak Sani, Mbak Najwa. Dan jangan lupa buat Sobat Kompos untuk like, komen, dan subscribe video ini. Juga jangan lupa untuk follow seluruh media sosial Kompos. Aku Clara Satria, pamit undur diri di Sabda, ngobrol santai sambil dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sabda, ngobrol santai Sambil dakwah.